selamat pagi. Nah, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Udah siap belajar? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengenal sistem peredaran darah, mulai dari struktur organnya, fungsi organnya, terus prosesnya, terus kelainan, dan terakhir yaitu cara merawat. Komponen-komponen dalam sistem peredaran darah yaitu ada darah, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Sini siapa nih yang suka naik sepeda? Atau kalian pernah jatuh dari sepeda? Nah, jika kalian pernah jatuh dari sepeda, maka kemungkinan kalian akan terluka dan akan berdarah. Nah, salah satu fungsi dari darah yaitu mengantarkan oksigen menuju ke seluruh tubuh. Di darah itu ada apa aja sih? Nah, fungsi darah itu ada yang pertama untuk mengangkat nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa lainnya yang ada di dalam tubuh. Serta yang kedua yaitu untuk mengangkat karbon dioksida dan sisa metabolisme di dalam tubuh. Nah, sistem peredaran darah ini terjadi di jantung loh. Jadi, jantung adalah sistem peredaran darah yang bertugas untuk memompa dan mengalirkan darah melalui pembuluh darah. Mari kita mengenal bagian-bagian dari jantung. Nah, jantung ini memiliki 4 bagian loh. Ada serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Pada bilik itu berfungsi untuk memompa darah dan serambi itu untuk menerima darah. Selanjutnya, bagian-bagian jantung. Bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah menuju arteri pulmonalis pada peredaran darah kecil. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah karbon dioksida dari vena cava. Bilik kiri memompa darah kaya oksigen ke aorta. Serambi kiri untuk menerima darah kaya oksigen dari vena pulmonalis. Kantuk jantung. Kantuk jantung adalah sekat yang berada di antara bagian kanan jantung dan kiri jantung atau serambi atau bilik. Kantuk jantung berfungsi untuk mencegah pencampuran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi loh. Itu yang biasa dokter dengar saat memeriksa pasien yang sakit. Pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terdiri dari 2 jenis loh. Ada pembuluh nadi atau biasa yang disebut dengan arteri dan pembuluh balik yang biasa disebut dengan vena. Nah, pembuluh darah ini kira-kira berfungsi sebagai apa sih? Nah, pembuluh darah ini berfungsi untuk mengatur dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Paru-paru. Paru-paru berperan sebagai pengatur atau penyuplai oksigen di dalam darah. Setelah kalian mempelajari komponen-komponen pada sistem peredaran darah, nah, ternyata sistem peredaran darah ini dibagi menjadi 2 loh. Ada sistem peredaran darah besar yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, dan yang kedua yaitu ada sistem peredaran darah kecil yang mengalirkan darah ke paru-paru. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama gambar mengenai sistem peredaran darah besar maupun
sistem peredaran darah kecil. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah besar ini dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta, yaitu membawa oksigen lalu ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh ini darah akan mengikat karbon dioksida yang ada di tubuh lalu membawanya ke vena cava. Dari vena cava akan menuju ke serambi kanan. Mari anak-anak kita mengenal komponen pada sistem peredaran darah besar. Yang pertama yaitu ada bilik kiri nih, yang bertugas untuk memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, yang kedua yaitu aorta itu adalah arteri besar yang mengalirkan darah dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Nah, yang ketiga ada vena cava yang bertugas untuk mengalirkan darah kaya karbon dioksida ke serambi kanan. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada serambi kanan nih, yang bertugas untuk menerima darah yang kaya karbon dioksida. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah kecil ini dimulai dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, yaitu membawa karbon dioksida lalu ke paru-paru. Dari paru-paru darah akan mengikat oksigen menuju ke vena pulmonalis lalu kembali ke serambi kiri. Yuk anak-anak kita mengenal sistem peredaran darah kecil. Yang pertama yaitu bilik kanan yang bertugas untuk memompa darah kaya karbon dioksida melalui arteri pulmonalis. Lalu yang kedua yaitu ada arteri pulmonalis bertugas untuk mengalirkan darah kaya karbon dioksida menuju paru-paru. Yang ketiga yaitu ada vena pulmonalis yang bertugas untuk mengantarkan darah kaya oksigen dari paru-paru menuju serambi kiri. Nah, yang terakhir itu ada serambi kiri nih yang bertugas untuk menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Penyakit apa aja nih yang ada dalam sistem peredaran darah? Nah, ada seperti penyempitan pembuluh darah atau disebut juga dengan jantung koroner, ada kanker darah yaitu leukemia, ada juga kekurangan darah atau anemia, dan lain-lain. Penyempitan pembuluh darah. Penyempitan ini terjadi ketika pasokan udara menjadi lambat namun tekanannya akan menjadi lebih besar. Kanker darah. Kanker darah atau leukemia adalah kanker yang bermanifestasi pada hemoglobin, leukosit, dan trombosit. Kekurangan darah. Kekurangan darah atau anemia disebabkan karena tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat yang mengandung hemoglobin. Kita merawat sistem peredaran darah ini sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Nah, yang bisa kalian lakukan yaitu makan makanan yang sehat dan bergizi, terus olahraga yang cukup, dan istirahat yang cukup. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video mengenai sistem peredaran darah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!